Ya oke, halo anak-anak kelas 12. Kita jumpa kembali di channel kesayangan kita di Link Smart Open Teja ya. Hari ini Ibu akan mereview untuk bahan ulangan hari Kamis tentang gaya kolom ya. Oke? Siap anak-anak? Ya, oke ya. Kali ini ada pesertanya nih ya yang mau direview. Untuk mengingat gaya kolom, rumus daripada gaya interaksi antara dua buah muatan oleh kolom dirumuskan F sama dengan apa? K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana F memiliki satuan apa? Newton, Q1 kolom, Q2 kolom, kemudian R dalam meter, lalu K nilainya berapa? Ayo, K. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, sekarang misalnya ini ada dua buah muatan nih ya. Dua buah muatan, di sini ada muatannya adalah Q1, kemudian di sini adalah Q2. Q2-nya misalnya sama dengan 5 mikrokolom, lalu Q1-nya sama dengan minus 8 mikrokolom. Kemudian jarak pisahnya antar kedua muatan ini misalnya sama dengan berapa ya? 4 cm lah ya, 4 cm. Nah, interaksi antar keduanya. Yang ini positif, Q1, yang ini negatif. Berarti akan apa gini? Akan saling tarik menarik ya dengan gaya F. Oke, kita hitung sama-sama ya. Ini adalah F-nya ya, F12, ini adalah F21 ya. F12 akan sama dengan F21. Sama dengan K dikalikan Q1, Q2 dibagi R pangkat 2. Oke, agak ke sini ya. F12 sama dengan F21. Nilai K berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 5 mikrokolom berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Q2 8. 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Tanda minusnya nggak usah dikasih masuk ya, karena ini arah interaksinya sudah ada. Jadi jangan dikasih masuk. Lalu dibagi dengan R. R-nya itu adalah 4 cm. Cm kalau diubah ke meter kali 10 pangkat berapa? Minus 2. Sebaiknya ditulis tetap 4 kali 10 pangkat min 2 meter kali 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, supaya apa? Gampang kita coret-coretnya gitu ya. Ada yang bisa dicoret di sini? 4 dengan 8? 2 ya. Oke. Sekarang 2 kali 5? 10 kali 9? 90. Angka di bawah yang tersisa adalah 4 ya. Berarti ini 90 per 4. Sekarang kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6 ditambah 2 ditambah 2. Satuan yang tersisa di kolom kuadrat coret dengan kolom-kolom. Meter-meter dengan meter kuadrat juga hilang. Tersisa apa? Newton ya. Oke. 90 dibagi 4 berapa? 2, 2,5 ya. Kali 10 pangkat berapa? 9 kurang 6 kurang 6 tambah 2 tambah 2. 1 ya? 1 Newton. Berarti hasilnya sama dengan 225 Newton. It's so easy. Ya. Sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya misalnya nih. Ada 3 buah muatan yang terletak pada sebuah garis lurus. Yang diketahui adalah jarak muatan yang pertama dengan muatan yang terakhir. Sebutlah di sini adalah Q1, Q2, Q3. Misalnya di sini sama dengan 16 mikrokolom, ini sama dengan 12 mikrokolom, lalu yang di sini misalnya sama dengan 36 mikrokolom. Jadi ini positif, positif, positif. Lalu F2 sama dengan 0. Yang ditanyakan tentukan berapakah F1, lalu berapakah F2, F3. F3 sama dengan berapa? Ya, itu pertanyaannya. F3 sama dengan berapa? Nah, kuncinya itu ada di sini. Kita lukis dulu gayanya untuk yang di masing-masing muatan. Antara muatan 1 dengan muatan 2 terjadi apa? Tolak-menolak. Oke.
Antara muatan 1 dengan muatan 3 terjadi apa? Tolak menolak juga. Antara muatan 2 dengan muatan 3 terjadi apa? Tolak menolak juga. Oke. Ya, jadi kita kasih nama dulu ya. Ini adalah F12, F13, ini F21, ini F23, lalu ini F31, ini F32. Kunci ada di sini nih. Di F2 sama dengan 0. Ada dua gaya yang berlawanan arah. Yang 21 ke kanan, 23 ke kiri. Berarti yang kanan yang positif atau negatif? Positif ya, kiri negatif ya. Maka di sini adalah F21 dikurangi F23 sama dengan 0. Boleh pindah enggak? Bisa ya. Maka F21 sama dengan F23. F21 rumusnya apa? K Q2 kali Q1 dibagi dengan R21 kuadrat sama dengan K Q2 Q3 dibagi dengan R23 kuadrat. Ada yang bisa dicoret enggak? Ada. Apa? K dicoret, Q2 dicoret. Oke. Maka ini akan menjadi Q1 per R21 kuadrat sama dengan Q3 dibagi dengan R23 kuadrat ya. Atau kita pindahkan ini Q1 per Q3, maka ini akan sama dengan R21 dibagi dengan R23, ini kita pangkatkan 2. Supaya pangkatnya hilang, maka ini harus diapain? Akar, oke. Q1 per Q3 sama dengan R21 dibagi dengan R23. Nah, misalnya, ini kan kita tidak tahu berapa R21. Maka kita misalkan dulu nih. Jaraknya di sini adalah X gitu. Jaraknya X, kemudian jarak antar kedua muatan, misalnya di sini 80 cm gitu ya. Maka sekarang antara muatan kedua dengan muatan ketiga jaraknya apa? X 80 Ini, berapa? R21 sama dengan X. Lalu R23 sama dengan 80 cm dikurangi dengan X. Ya, ini 3 kasih masuk. Sekarang Q1 dibagi Q3. Q1 berapa? 16 dibagi dengan 36. Ini mikrokolom habis nanti ya. R21 berarti X dibagi dengan 80 cm dikurangi X. Mikrokolom coret akar berapa? 4/6 ya. Oke, 4/6 sama dengan X dibagi dengan 80 cm dikurangi X. Oke. Sekarang berikutnya kita akan lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi ke sini mau. Ya. Kita kali silang. Berarti 4 kali 80 320 cm. 4 kali X 4X sama dengan 6 kali X 6X. Maka ini pindah ke sana. Berarti 320 cm sama dengan 6X ditambah dengan 4X atau ini sama dengan 10X. Di sini adalah 320 cm. Maka X sama dengan 32 cm ya. Jadi untuk nanti cari F2 di F2 ini kan ada dua buah gaya yang berlawanan arah. Ya, berarti F2 nanti kalian cari jadi F21 dikurangi dengan F23. Lalu di F3, sorry, bukan di F2 yang dicari ya, di F1 ya. F21, F1 nih. Di F1 ada dua gaya searah. Berarti F1 sama dengan apa? F12 ditambah dengan F13. Lalu untuk di F3 berarti sama dengan apa? F31 ditambah dengan F32. Ingat bahwa F12 sama dengan F21. Lalu F13 sama dengan F31 ya. Lalu F23 sama dengan F32. Jadi ini semua harus dicari dulu ya. Baru nanti kamu cari F ini dengan F ini. Oke, seperti itu. Jadi ini soal yang kedua cukup gampang, enggak susah. Lalu berikutnya lagi kita akan masuk lagi. Bentar. Ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya enggak susah. Nanti yang ayunan Ibu akan sendirikan ya. Ibu enggak jadi kasih masuk. Nah, ini ada dua buah muatan nih.
Dua buah muatan tadinya itu saling tarik-menarik atau tolak-menolak boleh, nggak ada masalah. Tarik-menarik dengan gaya misalnya sama dengan 200 Newton. Ini muatannya ada lagi 1, di sini muatannya ada lagi 2. Kemudian jarak pisah mula-mula anggaplah sama dengan 40 cm gitu. Kemudian kalau jaraknya misalnya kedua muatan ini dijauhkan misalnya menjadi 200 cm. Ditanyakan sekarang F-nya sama dengan berapa? Nah, untuk ini maka ini kita sebut F1, yang ini kita sebut F2, yang ini kita sebut dengan R1, yang ini kita sebut R2. Muatannya tetap sama, maka kita menggunakan perbandingan. Jadi di F2 itu nanti berarti sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Untuk di F1 berarti sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R1 pangkat 2. Jadi F21 dibagi dengan F2 dibagi F1 ya. F2 dibagi dengan F1. Maka sama dengan apa ini? K, Q1, Q2 per R2 kuadrat dibagi K, Q1, Q2 dibagi dengan R1 kuadrat. Ah, K, Q1, Q2 kan sama, coret kan? Maka ini sama dengan apa? R1 dibagi dengan R2, kita pangkatkan 2. Jadi F2 nanti akan sama dengan F1, kita kalikan R1 per R2 pangkat 2. F1-nya berapa? 200 Newton. Lalu R1-nya berapa? 40. R2-nya berapa? 200. Ini senti hilang, pangkat 2. 1/5. Berarti sama dengan 200 Newton dibagi dengan 25. Sama dengan 8 Newton. It's so easy ya, itu soal nomor 3 ya. Nanti angkanya kamu ganti-ganti deh ya. Misalnya di sini R1 sama dengan 20 cm, lalu R2-nya misalnya sama dengan 120 cm, atau R1-nya sama dengan misalnya X, lalu R2-nya misalnya sama dengan 1/4 X. Nah, kita cari. Ini F2-nya berapa, ini F2-nya berapa. Nanti kamu coba cari sendiri atau ubah-ubah sendiri angkanya. Ya. Soal berikutnya juga enggak susah. Enggak susah. Misalnya kita menggunakan ini aja. Ya. Nah, di sini ada muatan. Ini ada muatan. Ini ada muatan. Ini ada muatan. Anggaplah di sini jaraknya 6 cm, ini 8 cm. Di sini ada Q1, ada Q2, ada Q3, ada Q4. Lalu Q1 misalnya 4 mikrokolom, Q2 2 mikrokolom, Q3 sama dengan minus 6 mikrokolom, Q4-nya misalnya sama dengan 8 mikrokolom gitu ya. Nah, yang mau dicari F1 sama dengan berapa, F2 sama dengan berapa, F3 sama dengan berapa, lalu F4 sama dengan berapa. Gampang. Kita lukis dulu gayanya. 1, 2, ini kan positif nih. Positif, positif, negatif, positif. Oke, kita lukis dulu. 1, 2 apa? Tolak menolak. 1, 4 tolak menolak. 1, 3 tarik menarik. Ya, 2, 3 tarik menarik. 4, 3 tarik menarik. Lalu 2, 4 tolak menolak. Ya. Nah, ini yang membentuk sudut itu yang kamu uraikan. Ya, yang membentuk sudut yang kamu uraikan. Yang ini membentuk sudut nih, berarti diuraikan. Ini diuraikan ke sumbu X dan diuraikan lagi ke sumbu Y. Nanti yang ini juga diuraikan ke sumbu X, kemudian diuraikan lagi ini ke sumbu Y. Yang ini diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ya, begitu saja. Ini sumbu Y. Oke, kita kasih nama dulu nih. Kasih nama. Ini tadi F berapa ini? 1, 4 ya. Ini adalah
F12. Ini F13. Berarti ini adalah F13X, lalu ini adalah F13Y ya. Nah, untuk di F1 ini kan di X ada dua, kanan dengan kiri. Maka Fx-nya itu berarti sama dengan F1X dikurangi F12 ya. Lalu Fy-nya ada naik ke atas dengan ke bawah. Berarti ini ada F14 dikurangi dengan F13Y. Oh, ini 13 nih. 13X. Nah, kalau sudah, nanti untuk cari F1, berarti sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Untuk yang lainnya sama. Ya, lainnya sama aja. Jadi untuk yang di sini, nanti kamu tinggal kasih nama aja ya, pakai ini. Nah, ngitungnya kan cuma satu juga. F12 sama dengan F21. Lalu F13 sama dengan F31. F23 sama dengan F32 ya. Sekarang R31 berapa ini? 6, 8. Triple Pitagorasnya berapa? 10 ya. Oke. Jadi berarti nanti R13 itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini dalam sentimeter. Maka ketemu akar dari 36 ditambah 64 cm berarti sama dengan berapa? Akar dari 100 cm berarti sama dengan 10 cm ya. Nah, nanti kamu tinggal ubah ke meter seperti itu. Jadi cukup gampang ya. Seperti itu aja. Nanti yang ini Ibu tidak akan bahas. Kalian selesaikan sendiri. Coba bisa ya. Oke? Oke. Jadi silahkan dinikmati reviewnya. Semuanya nilai.